tahun 621 Masehi, di tengah tahun kesedihan Amul Huzni, saat bumi terasa sempit bagi baginda Nabi Muhammad, pintu-pintu langit justru terbuka lebar untuknya. Didampingi oleh malaikat Jibril, sang Rasul menembus batas ruang dan waktu dalam sebuah perjalanan yang tak terjangkau. Nalar manusia, Isra Mi'raj. Jibril mengetuk pintu-pintu cahaya itu, memperkenalkan sang tamu agung kepada para penghuninya. Disinilah Muhammad bertemu dengan para saudaranya, para nabi terdahulu yang telah meniti jalan dakwah yang sama. Di langit pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Adam, nenek moyang umat manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dua lubang hitam di sisi kanan dan kiri Nabi Adam. Setelah itu dijelaskan oleh malaikat Jibril kalau lubang sebelah kanan adalah pintu surga dan kirinya adalah pintu neraka. Oleh karena itulah Nabi Adam tersenyum saat melihat ke kanan dan menangis saat melihat ke kiri, karena melihat anak cucunya yang masuk neraka. Di langit kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan salam dan mereka menjawab dan berkata, "Selamat datang wahai saudara dan Nabi yang syolih." Lalu mendoakan kebaikan kepada Rasulullah Shallallahu. Kemudian di surga ketiga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf digambarkan memiliki ketampanan separuh keindahan alam semesta. Namun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lebih tampan dari Nabi Yusuf. Bedanya ketampanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didukung oleh kewibawaan yang sangat besar. Kemudian di surga keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Idris, seorang nabi yang sangat cerdas, yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Maryam 56 sampai ke 57, dan ceritakan wahai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang dalam Al-Quran. Sesungguhnya beliau adalah orang yang sangat saleh dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke derajat yang tinggi. Kemudian di langit kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Harun. Rasulullah melihat jenggot Nabi Harun As, separuh putih dan separuh hitam, akibat genggaman Nabi Musa. Lalu di langit keenam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Musa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat pengikut Nabi Musa sangat banyak. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, angkatlah kepalamu dan lihatlah ke atas." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat umatnya memenuhi seluruh bagian bumi dari berbagai sisinya. Malaikat Jibril berkata, "Begitulah umatmu, jauh lebih banyak dari umat Nabi sebelum kamu. Mereka semua akan masuk surga." Tiba-tiba Nabi Musa menangis dan malaikat Jibril bertanya, "Kenapa dia menangis?" Nabi Musa berkata, "Bagaimana aku tidak menangis? Hari ini aku bertemu dengan seorang laki-laki yang jauh lebih mulia dariku dan yang mempunyai umat paling banyak, dan mereka masuk surga jauh lebih banyak daripada umatku." Tibalah di langit ketujuh, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim yang sedang duduk di samping pintu surga sambil bersandar di Baitul Makmur. Rasulullah memberikan salam dan dijawab oleh Nabi Ibrahim dan berkata, "Selamat datang wahai anak yang soleh dan Nabi yang syalih. Suruhlah umatmu untuk memperbanyak menanam pohon di kebun surga, sebab tanah di surga sangat baik dan subur." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, "Apakah gerangan pohonnya yang akan ditanam?" Nabi Ibrahim menjawab, "Suruhlah umatmu memperbanyak membaca."
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Perjalanan ini bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan sebuah pelukan dari langit bagi hati yang sedang berduka. Sebuah janji bahwa setelah kesulitan yang menghimpit di bumi, selalu ada kemuliaan yang menanti di sisinya.